Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penentuan zat organik pada praktikum pengolahan limbah industri pangan. Di sini saya Asyifatul Husni. Saya Ulfa Suci Ramadhani. Saya Fajrul Givanda. Saya Muhammad Farhan. Saya Ahmad Faris. Baik, selanjutnya yaitu data pengamatan. Data pengamatan yang pertama yaitu data penimbangan bahan. Penimbangan H2SO4 8N. Yang kedua yaitu penimbangan KMNO4 sebanyak 0,0316 gram dalam 100 mili dan 0,3161 gram dalam 1000 mili. Penimbangan yang ketiga yaitu COOH2 sebanyak 0,3149 dalam 500 mili. Penimbangan yang kedua yaitu normalisasi KMNO4 dengan nilai yang didapat yaitu yang pertama 0,0086 N. Yang kedua yaitu 0,0090 N. Selanjutnya yaitu titrasi larutan KMNO4. Larutan KMNO4 pertama dalam kurung KMNO4 0,01 N ditimbang 0,0316 gram dalam 100 mili. Dilakukan sebanyak 3 kali. Titrasi yang pertama yaitu volume yang didapat, yang volume awal 6,8 mili, sedangkan volume akhir yang didapat yaitu 18,4 mili. Titrasi yang kedua, volume awal yang didapat yaitu 18,4 mili, volume akhir 30,1 mili dengan normalitas 0,085 N. Selanjutnya, titrasi larutan KMNO4. Larutan KMNO4 kedua yaitu KMNO4 0,01 N ditimbang sebanyak 0,3161 gram dalam 1000 mili. Pada titrasi yang pertama, volume awal yaitu 0 mili, volume akhir yaitu 12 mili dengan rata-rata volume 12 mili. Titrasi kedua yaitu volume awal 9,3 mili, volume akhirnya 19,4 mili dengan normalitas yang didapat yaitu pada titrasi larutan KMNO4 yaitu 0,0090 N. Selanjutnya titrasi blanko. Pada volume awal yaitu 24,9 mili, volume akhirnya 25,2 mili dan rata-rata yaitu 0,3 mili. Titrasi blanko kedua, volume awalnya 25,2 mili, volume akhirnya 26,3 mili dengan rata-rata 1,1 mili. Titrasi sampel 1 yaitu volume awalnya 20,9 mili, volume akhirnya 26,1 mili dengan rata-rata 5,2 mili. Titrasi sampel 2 yaitu volume awalnya 26,1 mili, volume akhirnya 32,3 mili dengan rata-rata yaitu 6,2 mili. Yaitu lanjut pembahasan. Pengukuran nilai permanganat pada limbah cair dengan metode titrasi permangometri dengan prinsip zat organik di dalam air oksidasi oleh KMNO4 direduksi oleh asam oksalat berlebih-kelebihan itu dititrasi kembali oleh KMNO4 titik akhir dan titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Nilai permanganat dari limbah tahu sebesar yaitu 366,87 mg per L. Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 112 2005 terkait standarisasi baku mutu kualitas air limbah dapat dikatakan jika nilai permanganat di atas tidak sesuai dengan standar baku mutu yaitu 85 mg per L. Ketika limbah air tahu dibuang ke sungai, maka akan terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini dengan uraian oleh mikroorganisme aerob memerlukan oksigen yang sangat besar untuk memperoleh energi. Hal ini mengakibatkan penguraian
kadar oksigen terlarut di dalam air. Penurunan yang melewati ambang batas akan mengakibatkan kematian akibat kekurangan oksigen. Percobaan titrasi dilakukan secara duplo, didapatkan volume rata-rata yang digunakan untuk penentuan nilai permanganat sampel yaitu 5,7 mili dan blanko yaitu 1,4 mili. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Dari praktikum yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu konsentrasi zat organik pada sampel limbah industri tahu adalah 366,67 mg per liter. 2. Berdasarkan peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 112 tahun 2005 terkait standarisasi baku mutu kualitas air limbah, dapat dikatakan jika limbah permanganat di atas tidak sesuai dengan standar baku mutu yaitu 85 mg per liter. Selanjutnya yaitu modul 4 dengan judulnya COD dengan kolomerasi praktikum pengolahan limbah industri pangan. Yaitu data pengamatan yang pertama yaitu konsentrasi kalium dikromat menunjukkan 0,25 N. Yang kedua konsentrasi fas yaitu 0,2693 N. Yang ketiga volume titrasi blanko yaitu volume awal yaitu 4,6 mili, volume akhir yaitu 9, mili dengan rata-rata 5 mili. Yang keempat yaitu volume titrasi sampel. Volume awal yaitu 0, volume akhir yaitu 4,6 mili dengan rata-rata 4,6 mili. Selanjutnya, volume titrasi tanpa perlakuan. Volume awal 32,5 mili, volume akhir 36,8 mili, rata-rata 4,3 mili. Selanjutnya, standarisasi fas dengan K2CR2O7. Volume rata-ratanya 23,4 mili pada percobaan pertama. Lalu percobaan kedua rata-ratanya 23 mili. Di mana jika dijumlahkan kedua percobaan didapatkan rata-rata 23,2 mili. Selanjutnya pembahasan pada modul ini dengan judul kolomerasi, yaitu menggunakan alat aerator yang diberi selang hingga dapat memasukkan oksigen, dan limbah ini merupakan usaha untuk pengambilan zat pencemar yang tergantung dalam air sehingga konsentrasi zat pencemar berkurang atau bahkan bisa hilang. Analisa sampel tanpa perlakuan, didapatkan nilai fas yang terpakai sebanyak 4,3 mili dan nilai BOD yang didapatkan yaitu sebesar 150,8 mg per liter O2. Selanjutnya pada analisis sampel dengan perlakuan aerasi, volume fas yang terpakai yaitu 4,0 mili dengan nilai BOD-nya yaitu sebesar 46,17 mg per liter O2. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kolom aerasi berfungsi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan gas-gas terlarut yang tidak diinginkan seperti karbon dioksida dan menambahkan oksigen terlarut atau DO. Yang kedua yaitu didapatkan perbandingan nilai COD dengan sampel perlakuan aerasi yaitu 86,17 mg per liter O2 dan nilai COD pada sampel tanpa perlakuan didapatkan nilainya 150,80 mg per liter O2. Baik, sekian penampilan presentasi dari kelompok kami.
Semoga apa yang kami sampaikan itu jelas. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.